Baik, perkenalkan nama saya Tarisa Aulia dari kelas IKOR E dengan NIM 62235100013 Stambuk 2022. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya yang berjudul tentang farmakologi. Adapun tema yang pertama adalah sejarah perkembangan farmakologi. Nah, farmakologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang obat-obatan yang berhubungan dengan makhluk hidup, yang dimana pengetahuan obat dengan seluruh aspeknya, baik sifat kimiawi maupun fisiknya, kegiatan fisiologis, resorpsi, dan nasibnya dalam organisme hidup. Nah, farmakologi ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti farmakon, yaitu senyawa bioaktif, dan logos berarti ilmu. Nah, adapun tema yang kedua tentang ruang lingkup farmakologi. Nah, telah dijelaskan sebelumnya bahwa farmakologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang obat-obatan yang berhubungan dengan makhluk hidup, terutama pada aspek dan nasib obat dalam tubuh. Nah, yang dimana obat sendiri merupakan senyawa kimia pada dosis tertentu digunakan dalam diagnosa, penanganan, atau pencegahan penyakit. Obat merupakan senyawa ketika masuk ke dalam tubuh dapat mempengaruhi tubuh. Pengaruh senyawa tersebut pada tubuh berupa suatu efek. Nah, sedangkan pengaruh tubuh terhadap senyawa tersebut merupakan nasib obat dalam tubuh berupa absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi atau ADME. Tema yang selanjutnya ada kimia medisinal, yang dimana kimia organik atau kimia medisinal ini merupakan ilmu yang termasuk dalam disiplin ilmu kimia. Namun, dalam perkembangan farmakologi di era modern, peran kimia organik atau kimia medisinal ini adalah yang sangat penting. Tema yang selanjutnya ada farmakognisi, yang dimana farmakognisi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat tumbuhan dan juga bahan lain yang merupakan sumber obat. Nah, untuk tema selanjutnya ada farmasi, yang dimana farmasi adalah ilmu yang mempelajari tentang cara membuat, memformulasikan, menyimpan, dan juga menyediakan obat-obatan. Materi yang selanjutnya ada farmakodinamika, yang dimana farmakodinamika ini adalah ilmu yang mempelajari tentang pengaruh obat terhadap tubuh. Nah, materi ini menyangkut tentang aspek disiplin ilmu yang mencakup aksi obat, mekanisme obat, dan target aksi obat, baik pada organ, sel, ataupun jaringan. Materi selanjutnya ada farmakokinetika, yang dimana farmakokinetika ini mempelajari tentang efek tubuh terhadap obat. Nah, ini mencakup tentang absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi atau ADME. Nah, materi selanjutnya ada absorpsi dan bioavailabilitas, yang dimana absorpsi merupakan proses penyerapan obat dari tempat pemberian, menyangkut kelengkapan dan kecepatan transfer dari tempat pemberiannya. Sedangkan bioavailabilitas atau ketersediaan hayati menyatakan jumlah obat dalam persen terhadap dosis yang mencapai tempat kerjanya atau sirkulasi sistemik. Materi selanjutnya ada distribusi. Nah, setelah obat tersebut diabsorpsi, obat akan didistribusi ke seluruh tubuh melalui sirkulasi darah. Nah, distribusi ini dibedakan menjadi dua fase berdasarkan penyebaran di dalam tubuh. Yang pertama, distribusi fase pertama terjadi segera setelah penyerapan, yaitu ke organ yang perfusinya sangat baik, misalkan jantung, hati, ginjal, dan otak. Sedangkan yang kedua jauh lebih luas, yaitu mencakup jaringan yang perfusinya tidak sebaik organ di atas, misalnya otot, visera, kulit, dan jaringan lemak.
Baik, materi selanjutnya ada biotransformasi, yang dimana biotransformasi atau metabolisme obat ini ialah proses perubahan struktur kimia obat yang terjadi dalam tubuh dan dikatalisis oleh enzim. Nah, pada proses ini molekul obat diubah menjadi lebih polar atau artinya lebih mudah larut dalam air dan kurang larut dalam lemak sehingga lebih mudah diekskresi melalui ginjal. Selanjutnya ada ekskresi. Obat dikeluarkan dari tubuh melalui berbagai organ. Ekskresi dalam bentuk metabolit hasil biotransformasi atau dalam bentuk asalnya. Nah, selanjutnya ekskresi obat ini juga dapat melalui keringat, air liur, air mata, air susu, rambut. Nah, tetapi tidak dalam jumlah yang relatif kecil sekali sehingga tidak berarti dalam pengakhiran efek obat. Materi yang selanjutnya ada farmakoklinik dan terapi, yang dimana farmakoklinik ini merupakan aplikasi baik farmakodinamika dan farmakokinetika pada pasien dengan penyakit. Farmakoklinik ini mempelajari interaksi obat dengan organisme hidup, yaitu manusia. Ilmu tersebut digunakan sebagai dasar bagi penggunaan obat yang rasional pada manusia, yaitu manjur, aman, tepat, serta biaya yang terjangkau. Sedangkan farmakoterapi berhubungan dengan penggunaan obat untuk mengubah fungsi normal tubuh untuk tujuan tertentu. Materi yang selanjutnya ada toksikologi, yang dimana toksikologi ini adalah ilmu farmakologi yang berhubungan dengan efek samping atau sifat toksis suatu senyawa kimia. Selanjutnya adalah rute pemberian obat. Yang pertama adalah melalui mulut atau oral. Pemberian obat melalui mulut ini adalah cara yang paling lazim karena praktis, mudah, dan aman. Namun tidak semua obat dapat diberikan secara peroral. Misalnya obat yang diuraikan oleh getah lambung seperti insulin atau oksitosin. Yang kedua yaitu sublingual, yang dimana pemberian obat secara sublingual ini obat diletakkan di bawah lidah, tempat berlangsungnya absorpsi oleh selaput lendir setempat ke dalam vena lidah yang sangat banyak pada tempat tersebut. Nah, cara ini memiliki keuntungan, yaitu obat langsung masuk ke peredaran darah besar tanpa melalui hati. Cara yang ketiga adalah secara suntikan. Nah, cara ini tuh ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama adalah efeknya timbul lebih cepat dan teratur dibandingkan dengan melalui mulut atau oral. Yang kedua, dapat diberikan pada penderita yang tidak kooperatif, tidak sadar atau muntah-muntah. Yang ketiga, sangat berguna dalam keadaan darurat. Tetapi ada loh kerugiannya. Yang pertama, dibutuhkan secara asepsis. Yang kedua, menyebabkan rasa nyeri. Yang ketiga, ada bahaya penularan hepatitis serum. Yang keempat, tidak ekonomis. Dan yang kelima, sukar dilakukan sendiri oleh penderita. Cara yang keempat adalah melalui paru-paru. Cara ini hanya dapat dilakukan untuk obat yang berbentuk gas atau cairan yang mudah menguap, misalnya anestetik umum, dan untuk obat lain yang dapat diberikan dalam bentuk aerosol. Yang kelima ada pemberian topikal, yaitu pemberian pada kulit. Nah, obat yang banyak digunakan pada kulit sebagai salep yaitu antibiotik, kortikosteroid, antihistamin, dan juga fungisid. Yang keenam ini adalah pemberian obat melalui rektal, yang dimana pemberian obat ini melalui rektum atau dubur yang layak untuk obat merangsang atau yang diuraikan oleh asam lambung. Nah, yang ketujuh ada intravaginal, yang dimana ini bertujuan untuk mengobati gangguan vagina secara lokal yang tersedia salep, tablet, atau sejenis suppositoria vaginal atau ovula yang harus dimasukkan ke dalam vagina. Yang terakhir ada intraokuler dan intraaurikuler dalam mata dan telinga. Nah, obat mata dan salep digunakan untuk mengobati penyakit mata atau telinga. Obat tetes mata ada bahayanya karena obat dapat diabsorpsi ke darah dan menimbulkan efek toksis.
Baik, sekian pemaparan hasil kerja saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bye bye.